Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa bertemu walaupun dalam ibadah online. Kita berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Dan saya yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di keluarga Bapak Ibu sekalian. Dan untuk persembahan bisa secara transfer di BCA, GBT, Lumajang, atau lewat barcode yang ada di pesawat Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya. Tetap ikuti protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita mulai online lagi, tapi kita percaya meskipun online, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kuasa Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara semua. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas segala kasih kemurahan yang sudah Engkau berikan bagi kami, di mana Engkau masih memberi kami kesempatan untuk melayani Engkau, untuk beribadah kembali meskipun secara online. Tapi kami percaya akan kuasa-Mu yang selalu menjamah kami, menuntun kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mana keselamatan dan kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena darah anak domba, kita telah diselamatkan. Sekarang telah tiba.
Inilah hidup kami. Kami mau menyerahkan kepadamu. Inilah hati kami. Ku berikan kepadamu. Yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu mulia bagi kami. Serahkan kepadamu, inilah hatiku, ku berikan bagimu. Kita Tuhan, rancanganmu yang
menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk tetap berserah kepada-Mu di dalam keadaan saat ini. Kami tetap bersyukur kepada-Mu. Engkau selalu membimbing, menuntun kami. Engkau selalu melawat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu menuntun jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Sebelum bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bersyukur untuk kesempatan ini, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan juga mengikuti sakramen perjamuan suci. Biarlah hati kami yang mengikuti ibadah ini, kami persiapkan masing-masing, supaya kami diberkati melalui firman Tuhan yang kami dengar dan melalui perjamuan suci yang setelah kami mendengar firman Tuhan akan kami ikuti bersama. Tuhan berkati acara ini dari awal sampai akhir. Setiap kami yang mengikuti acara ini ditolong, dijamah oleh Tuhan dan mendapatkan manfaat dari apa yang kami lakukan bersama saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di minggu yang pertama di bulan Juli ini, dan setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan suci. Sebab itu, saudara-saudara yang mengikuti acara ini dari rumah, silahkan disiapkan anggur dan rotinya, karena setelah kita bersama-sama mendengar renungan, kita akan mengikuti sakramen perjamuan suci. Baik, tema renungan kita kali ini saya beri tema tentang melawan kekhawatiran. Dari satu ayat yang terdapat di Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 yang mengatakan sebagai berikut, saudara yang bisa membaca, mari kita akan baca bersama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat inilah saya membuat satu tema renungan yang berjudul melawan kekhawatiran. Nah, jadi saudara sekalian, kekhawatiran itu sesuatu yang bersifat alami, yang artinya semua orang bisa memiliki atau mengalami sebuah kekhawatiran. Nah, tetapi kekhawatiran itu harus dilawan, bukan harus dimanjakan. Jadi kalau saudara mengerti bagian ini, mari kita bisa belajar bersama-sama melawan itu kekhawatiran. Nah, kalau ditanya, loh Pak, katanya kekhawatiran itu sesuatu yang manusiawi, dan kenapa harus dilawan? Nah, berdasarkan ayat tadi, kita tahu bahwa Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa Alkitablah yang melarang untuk kita khawatir. Ya, surat Filipi mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Jadi kalau Alkitab mengatakan kekhawatiran harus dilawan, ya mari kita berusaha untuk melawan. Jadi bukan untuk dimanjakan. Ya, karena firman sendiri yang mengatakan janganlah kamu khawatir.
Tentang apa? Lebih luas surat Filipi ini mengatakan tentang apapun juga. Berarti ya secara manusia atau alami semua orang bisa memiliki kekhawatiran ini. Tapi sekali lagi pelajarannya, kekhawatiran bukan harus dimanjakan, dituruti ya sehingga orang berlarut-larut dalam kesedihan, dalam ketakutan karena kekhawatiran ini. Nah, makanya surat Filipi pasal 4 ayat 6 ini mengingatkan kepada kita untuk kita melawan kekhawatiran. Ya, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, bahkan kalau kita mencari referensi atau perbandingan, Tuhan Yesus pun juga mengajarkan kepada kita untuk supaya kita tidak khawatir. Ya. Jadi mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk supaya kita tidak khawatir? Jadi ayatnya berkata jelas ya, janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, alasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini, bahwa kekhawatiran itu bisa menyebabkan kehidupan rohani tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Ya, makanya kekhawatiran perlu dilawan. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 ya, bahwa kekhawatiran itu seperti semak duri ya, yang menghimpit benih firman, benih yang ditaburkan sehingga benih itu ya nggak mengalami pertumbuhan. Kalau tumbuh aja enggak, apalagi berbuah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita akan belajar pada kesempatan ini ya tentang beberapa cara yang saya renungkan untuk supaya kita bisa melawan kekhawatiran itu. Nah, antara lain beberapa cara yang bisa kita pakai sesuai Alkitab untuk melawan kekhawatiran, yaitu kita perlu belajar ya membandingkan apa yang kita khawatirkan tersebut dengan hal yang lebih penting. Jadi membandingkan apa yang kita khawatirkan itu dengan hal-hal yang jauh lebih penting dari kekhawatiran itu sendiri. Nah, misalnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, jadi cara melawan kekhawatiran yang pertama yang perlu kita ingat adalah bandingkan kekhawatiran yang Anda khawatirkan tersebut dengan hal-hal yang lebih penting. Nah, misalnya kita khawatir besok nggak ada yang dimakan misalnya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita nggak ada yang dimakan nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena hidup itu jauh lebih penting daripada makanan. Ya, pengertian ayat ini kan begitu. Jadi hidup itu jauh lebih penting daripada makanan. Jadi berarti khawatir tidak makan itu tidak penting, yang penting hidup. Atau kalau dijelaskan lebih rinci lagi begini, ya, nggak makan nggak masalah asal tetap hidup. Loh, kalau memang itu bisa terjadi kenapa tidak? Kita nggak usah repot cari makanan, tapi bisa tetap hidup. Tapi nggak mungkin, karena prinsip supaya tetap hidup itu harus makan. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan hidup itu sendiri, ternyata Tuhan Yesus mengajarkan hidup jauh lebih penting daripada makanan. Nah, khawatir tentang pakaian, Tuhan Yesus mengajarkan, ya, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yang maksudnya begini, saudara memikirkan sebuah pakaian yang bagus, tapi nggak ada tubuhnya.
Untuk apa pakaian itu? Hanya buat pajangan, dipasang di patung, ya. Nah, akan lebih bermanfaat pakaian tersebut kalau ada tubuhnya. Jadi orang kelihatan lebih gagah, lebih cantik, lebih ganteng dengan pakaian tersebut. Tapi seandainya pakaian nggak ada, tubuh itu jauh lebih penting daripada pakaian. Itu sebabnya jangan pernah susah karena tidak berpakaian, karena tubuh Anda itu jauh lebih penting dari pakaian yang Anda inginkan. Nah, kalau ini saya kembangkan lebih jauh lagi, ya, hidup itu lebih penting dari makanan dan apapun dah. Nah, misalnya saudara sudah berupaya untuk menghindarkan untuk tidak sakit, tapi ternyata saudara hari ini harus terpapar karena sebuah penyakit. Nah, saudara, bagaimana membandingkan penyakit dengan hidup? Maka ketika saudara membandingkan, saudara masih bisa menemukan satu manfaat bahwa hidup itu masih lebih penting daripada segala masalah yang saudara hadapi, termasuk penyakit yang mungkin Tuhan izinkan untuk menyerang Anda. Ya, khawatir tentang penyakit yang menimpa Anda. Jangan-jangan penyakit ini menimbulkan kematian bagi diri saya. Itu juga nggak ada gunanya. Tapi berupaya untuk supaya Anda segera sehat itu jauh lebih baik daripada khawatir bahwa penyakit Anda akan membawa kepada satu kematian. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa cara supaya kita terhindar atau bisa melawan apa yang namanya kekhawatiran adalah bahwa kita harus berpikir bahwa membandingkan jauh yang lebih penting itu lebih baik daripada kekhawatiran itu sendiri. Oke, yang kedua, kita harus belajar berpikir praktis. Ya, jadi di bagian yang kedua ini kita harus belajar berpikir praktis dan kemudian menentukan sebuah kesimpulan. Jadi, berpikir praktis dan kemudian menyimpulkan. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kekhawatiran? Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-27 bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Jadi kalau nggak ada gunanya, kenapa kita harus khawatir? Ya, Matius 6 ayat 27 ini mengatakan, siapakah di antara kamu yang dengan kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, saudara tahu sehasta itu kurang lebih 60 cm dan 60 cm itu kurang lebih satu langkah. Jadi dengan khawatir kita tidak bisa menambahkan apapun dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saya simpulkan bahwa kekhawatiran itu nggak ada gunanya. Lah kalau nggak ada gunanya, buat apa kita khawatir? Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu saya pikir penting untuk kita renungkan berulang kali. Ya, dari awal saya katakan kekhawatiran memang sesuatu yang alami. Artinya semua orang bisa memiliki kekhawatiran ini. Tetapi kekhawatiran harus dilawan dan bukan dimanjakan. Ya, kalau saudara memanjakan kekhawatiran ya sudah. Saudara berarti menyia-nyiakan hidup saudara. Karena hidup itu jauh lebih penting daripada semua yang kita pikirkan dan kemudian membuat kita khawatir. Ya, jadi melawan kekhawatiran, yang pertama membandingkan dengan hal yang lebih penting. Yang kedua, kita tahu kekhawatiran itu tidak ada gunanya, dan karena tidak ada gunanya maka jangan pernah khawatir. Nah, yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa berusaha supaya jauh lebih baik, ya, berusaha itu jauh lebih baik daripada khawatir. Jadi misalnya, saudara
untuk yang dimakan besok? Nggak ada. Terus saudara khawatir, susah, sedih, takut. Sekali lagi, itu nggak ada gunanya. Tapi saudara, hari ini mulai berusaha bagaimana mewujudkan supaya besok ada yang dimakan, itu jauh lebih baik. Saudara yang mungkin hari ini harus terpapar karena COVID-19 ini, ya ketika dicek, saudara positif. Nah, saudara berupaya agar cepat sehat itu jauh lebih baik daripada saudara harus khawatir, wah jangan-jangan nanti aku mati. Jangan-jangan COVID ini membawa aku kepada kematian. Nah, sekarang saya tanya, saudara takut mati sekalipun, kalau harus mati saudara bisa apa? Ya, karena mati hidup itu di tangan Tuhan, dan kalau saudara mau tetap hidup ya jawabannya berusaha. Ya, apa yang disarankan dokter, apa yang disarankan oleh orang-orang yang sudah ngerti dalam bidangnya ini, ya kita lakukan. Ya, kalau toh seandainya mentok semua yang kita lakukan harus kembali kepada Tuhan, ya kita bisa apa? Karena nyawa manusia itu di tangan Tuhan, bukan? Kita manusia hanya sekedar bisa berusaha. Tapi sekali lagi, dibandingkan dengan kekhawatiran, berusaha itu jauh lebih baik daripada khawatir itu sendiri. Oke. Alkitab mengajarkan kepada kita di Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 tadi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kekhawatiran itu tadi berasal dari keinginan, ya, maka keinginanlah yang harus dikendalikan. Jadi saudara sakit, ingin sehat, tentu keinginan saudara cepat menjadi sehat itu jauh lebih tinggi dari kekhawatiran Anda, dan itu sudah betul. Kalau keinginan saudara untuk menjadi sehat itu jauh lebih tinggi dari kekhawatirannya, maka berusahalah untuk segera menjadi sehat. Jadi jika timbulnya dari keinginan, maka keinginanlah yang harus dikendalikan. Nah, saudara ingin makan yang enak di masa pandemi ini, kebetulan banyak restoran yang akan diberi peraturan bahwa tidak boleh melayani pengunjung, ya, dan makan di tempat harus dibawa pulang, padahal saudara inginnya makan di tempat. Tapi dengan peraturan yang ada, saudaraku, sekali lagi harus melawan kekhawatiran ini, dan kekhawatiran itu harus dikendalikan. Nah, mungkin ini bagian terakhir, bagaimana mengendalikan keinginan. Alkitab tadi mengatakan keinginan itu harus dibawa dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi apapun yang Anda inginkan, ya, untuk masa depan, bawa itu dalam doa. Ingin masa depan yang lebih baik, bawa itu dalam doa. Ingin sembuh dari penyakit, bawa itu dalam doa. Ingin hal-hal yang lain yang saudara pikir itu bermanfaat sebagai orang beriman, Filipi pasal 4 mengajarkan kepada kita bawa dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi penting, ya, mengendalikan keinginan dengan berdoa. Nah, mari kita ucapkan bersama hal penting ini, mengendalikan keinginan dengan berdoa. Aku harus dapat mengendalikan keinginanku, dan bagaimana caranya mengendalikan keinginanku? Dibawa dalam doa kepada Tuhan. Oke, bagian yang terakhir, kalau kita bisa membawa segala keinginan kita kepada Tuhan, itu artinya kita bisa menyerahkan, ya, kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Ayat terakhir yang perlu kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, coba kita ucapkan bersama-sama, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Ya, ayat ini luar biasa.
Nah, perlu kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita supaya kita dapat melawan kekhawatiran itu. Dan cara terakhir untuk melawan kekhawatiran ternyata adalah bahwa kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, jadi itu cara melawan kekhawatiran yang terakhir. Baik, supaya kita bisa ingat poin-poinnya, mari kita simpulkan dan kita tanya lagi kepada diri kita sendiri, kekhawatiran perlu dilawan karena yang pertama apa tadi? Mari kita ingat bersama, karena Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir. Jangan kamu khawatir, makanya ada nyanyiannya juga ya, jangan kamu khawatir gitu ya. Dan itu gampang dinyanyikan tapi enggak mudah untuk dilakukan ya. Makanya pagi ini ditegaskan melalui firman Tuhan ini bahwa kekhawatiran harus dilawan. Kenapa? Karena Tuhan melarang umatnya khawatir. Kesimpulan yang kedua, kenapa kekhawatiran harus dilawan? Karena kekhawatiran menyebabkan rohani tidak bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Oke, kesimpulan yang ketiga, bagaimana caranya melawan kekhawatiran, ada 4 hal. Yang pertama, bandingkan apa yang Anda khawatirkan dengan hal-hal yang jauh lebih penting. Khawatir nggak bisa makan, ternyata hidup itu lebih penting daripada makanan. Ya, betapa senangnya kalau kita tanpa makan bisa tetap hidup, wis gak repot. Gak usah cari sarapan, gak usah cari makan siang, gak usah mikir malam nanti makan apa. Yang penting bisa hidup. Ya, khawatir gak berpakaian, tubuh Anda itu jauh lebih penting daripada pakaian yang Anda inginkan. Bersyukur masih punya tubuh, sekalipun pakaian yang Anda inginkan belum Anda dapatkan. Tubuh ternyata lebih penting dari pakaian. Baiklah saudara, mari kita akan simpulkan lagi kenapa kekhawatiran perlu dilawan. Nah, jawabannya mari kita ingat-ingat. Yang pertama, karena Tuhan Yesus melarang untuk kita umatnya itu khawatir. Jangan kamu khawatir tentang makanan, tentang pakaian, ya, karena makanan itu kalau dibandingkan dengan hidup masih lebih penting hidup. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk supaya kita tidak khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran menyebabkan kerohanian kita tidak bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Ya, digambarkan bagaikan benih yang jatuh di semak duri. Nah, semak durinya itu kekhawatiran. Dan ini enggak boleh ada dalam kehidupan orang percaya. Nah, lalu bagaimana Pak caranya mengatasi kekhawatiran? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan bandingkan kekhawatiran itu dengan hal yang jauh lebih penting. Ya, misalnya khawatir tentang makanan. Nah, ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk membandingkannya dengan hidup. Nah, ternyata hidup itu jauh lebih penting daripada makanan. Yang artinya kalau bisa begitu, tidak makan tetap hidup, wah itu jauh lebih baik daripada setelah makan lalu mati. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan hidup itu lebih penting dari makanan. Ya, tapi apa boleh buat, kita semua tahu bahwa sebuah prinsip hidup itu harus makan. Nah, kalau seseorang khawatir tentang apa yang dipakai, Tuhan Yesus mengingatkan, tubuhmu itu jauh lebih penting daripada pakaian yang kamu inginkan. Apa gunanya punya pakaian yang mahal, ya, yang mungkin harganya mencapai jutaan atau miliar sekalipun, tapi nggak ada tubuhnya, buat apa? Hanya buat pajangan, ya. Jadi
tubuh Anda dan saya itu jauh lebih penting dari pakaian yang kita inginkan. Nah, makanya keinginan itu harus dikendalikan. Itu caranya melawan kekhawatiran. Nah, dan caranya melawan kekhawatiran lagi juga itu dengan berpikir praktis, kemudian menyimpulkan. Ya, ketika disimpulkan, oh kekhawatiran itu enggak ada gunanya. Ya sudah, berarti kita berhasil melawan kekhawatiran. Ya, jadi ini hal-hal yang penting dan kemudian di bagian yang terakhir tadi sudah kita belajar menyerahkan semua yang kita khawatirkan, keinginan kita kepada Tuhan dalam doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan dan mari kita bersama-sama sebentar akan masuk di dalam perjamuan suci. Ya, saudara renungkan berulang kali firman Tuhan ini supaya melaluinya kita diberkati dan kita bisa melewati masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi, kita tidak bisa lagi beribadah seperti biasanya, tapi mari kita terus mengangkat hati kita untuk menjadi jauh lebih dekat kepada Tuhan daripada kita menuruti segala kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, kekhawatiran itu dilarang karena kekhawatiran menyebabkan kehidupan rohani tidak berbuah. Oke, mari kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan suci, tapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kepada kami untuk kami tidak khawatir, karena kami tahu Tuhan melarang kami khawatir, dan karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Sebentar kami akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan suci, berkati roti yang ada di depan kami, berkati anggur yang sudah kami persiapkan, dan biarlah setiap kami mengikuti dengan kesungguhan hati dan kami diberkati melalui perjamuan suci ini. Terima kasih, ini doa kami yang kami mohon dan peralaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah menyediakan roti dan anggur, mari yang pertama kita pegang roti di tangan kita dan sebelum kita makan dengar firman Tuhan yang mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dan atasnya kita mohonkan berkat adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Silakan mengambil cawan anggur, dan sebelum kita minum, mari kita berdoa bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita angkat dan atasnya kita mohonkan berkat adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami tidak bisa beribadah seperti biasanya, tetapi hati kami tetap terangkat kepada Tuhan,
Karena hari ini kami diingatkan untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Ajarkanlah kepada kami untuk mempercayai Tuhan lebih dari segala yang lain, sebab kami tahu kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, melalui perjamuan suci, biarlah kiranya tubuh dan darah-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami, dan kami mendapat kekuatan yang baru karena peristiwa ini, dan kami mengenang betapa Engkau telah berkorban bagi kami, dan kami harus hidup limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang melalui ibadah ini, mereka juga akan memberi persembahannya kepada Tuhan. Berkati setiap persembahan yang mereka berikan supaya berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk mereka yang Tuhan izinkan sakit, Tuhan, sidang jemaat-Mu yang Engkau izinkan, anak-anak-Mu yang Engkau izinkan untuk mengalami sakit penyakit, biarlah melalui pertemuan ibadah ini kuasa-Mu bekerja, kesembuhan yang dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus terjadi untuk umat-Mu, dan mereka bisa belajar hidup menyerah kepada Tuhan dan memiliki satu kehidupan yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah ini, biarlah kiranya setiap kami yang sudah mengikuti ibadah ini akan merasakan damai sejahtera, sukacita berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat-berkat jasmani dan rohani, kekuatan dan kesehatan, perlindungan dan pertolongan Tuhan dilimpahkan, dianugerahkan kepada kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini ibadah yang bisa kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.